Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Qanat Al-Ilmi. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan komentar tentang isu yang cukup ramai diperbincangkan, yaitu terkait dengan pernyataan Permadi Arya atau yang populer dengan nama Abu Janda ya di media sosial, yaitu di Twitter. Nah, baru-baru ini publik dikejutkan oleh pernyataan Abu Janda yang menyebutkan bahwa Islam arogan, kurang lebih seperti itu ya, karena dianggapnya menggerus budaya lokal, jadi tidak menghargai kearifan lokal di Indonesia. Ya, dengan alasan syariat, beberapa ritual, tradisi kemudian diharamkan. Nah, meskipun pernyataan itu dalam konteks saling berbalas cuitan dengan salah seorang, yaitu Ustaz Tengku Zulkarnain, ya, tetapi menurut saya ada dua hal yang menjadi kekeliruan dari pernyataan Abu Janda. Ya. Pertama, penyebutan Islam arogan itu tidak tepat karena ini berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman. Yakni orang bisa menganggap bahwa seluruh Islam seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita menyebut Islam arogan, maka Islam sebagai agama itu arogan. Padahal mungkin yang dimaksud adalah ya orang atau kelompok tertentu. Jadi harusnya bukan menyebutkan Islam sebagai arogan, tapi individu tertentu atau kelompok Islam tertentu. Ya karena yang keliru, yang salah jelas bukan Islamnya sebagai agama, tapi perilakunya, kalaupun ada ya. Dan ini saya kira fenomena di setiap agama, selalu saja ada kecenderungan kelompoknya yang berbeda dengan mainstreamnya. Dan kita yakin pada dasarnya ya agama itu kan mengajarkan kebaikan, semua agama ya. Bahwa kemudian ada yang dianggap menyimpang di semua agama juga sama. Jadi sekali lagi penyebutan Islam arogan itu bisa dipahami sebagai generalisasi terhadap Islam. Nah, ini yang tidak tepat atau keliru ya. Jadi seharusnya Abu Janda menyebutnya jangan Islam, orang Islam atau Muslim atau kelompok orang Islam tertentu. Itu lebih lebih bisa difahami. Meskipun kalaupun itu disebutkan juga pasti akan ada debatable juga gitu ya. Tapi setidaknya itu tidak menyebutkan Islamnya, tidak menyebut Islamnya yang arogan gitu ya. Kemudian yang kedua, pernyataan itu menunjukkan, ini secara substansinya ya, bahwa yang bersangkutan kurang memahami dengan baik tentang Islam. Kalau kita lihat agama Islam sejak zaman Nabi, bahkan sampai hari sekarang, atau ketika masuk ke Indonesia dibawa oleh para ulama, kalau di Jawa kan dikenal dengan Wali Songo ya, Wali Sembilan itu beberapa ulama, ketika menyebarkan agama Islam ke Indonesia, khususnya tanah Jawa, itu umumnya sangat menghormati budaya lokal, sangat menghormati tradisi-tradisi lokal. Ya, hanya saja kemudian para ulama tersebut mengisinya dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai Islam. Jadi, ketika ada sebuah ritual, sebuah tradisi yang katakanlah menyimpang dari syariat, maka Islam tidak serta-merta langsung
menggerus, menghapus, mengharamkan begitu saja, tapi coba diadaptasikan. Selama masih bisa diadaptasikan dengan mengisi nilai-nilai keislaman di dalamnya, maka biasanya itu akan tetap dipelihara. Ya kita tahulah misalnya Sunan Kalijogo ya, dengan media wayang. Sebetulnya kan wayang yang kita tahu bersumber dari Mahabharata dari India, itu kan nilai-nilainya banyak yang tidak sesuai dengan Islam. Ya. Tapi kemudian ya oleh Kalijogo itu dimasuki nilai-nilai keislaman. Beberapa hal yang yang aslinya di kitab Mahabharata itu kan di dalam wayang Indonesia kan tidak kelihatan. Ya. Jadi lebih kemudian diadaptasikan, disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Dan ini saya kira banyak contoh ya, banyak contoh yang adatnya tetap dipelihara tapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, saya kira ini justru menunjukkan Islam itu sangat adaptif atau akomodasionis terhadap nilai-nilai lokal. Ya tentu saja ada batasan-batasannya ya. Ada batasan-batasannya yang kira-kira tidak akan mengganggu misalnya potensi syirik, tidak akan memunculkan potensi syirik di dalam diri kita sebagai muslim ketika mengadaptasi budaya atau tradisi lokal tersebut. Dan ini sebetulnya bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di negara-negara Arab sendiri ya, kebiasaan-kebiasaan Arab yang sebelum Islam misalnya juga tidak dihilangkan sama sekali gitu ya, tetap diadopsi tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Dan saya kira itu merupakan strategi dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin setiap kultur bisa berbeda ya. Misalnya di Indonesia ya, yang di Jawa ya, dengan strategi adaptif seperti itu menjadikan Islam lebih mudah diterima. Ya. Jadi sekali lagi bahwa pernyataan Islam arogan itu sangat tidak arif, sangat tidak bijaksana. Jadi sebaiknya kalau kita membuat pernyataan, apalagi ini di media sosial, ya buatlah pernyataan-pernyataan yang bijaksana. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.